Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam wa nawwara qulubana bi hidayatil Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul alam. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul arabi wal ajam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Al-mukarramun, para alim ulama, bapak-bapak, saudara sekalian, wabil khusus Ketua DKM Masjid Al-Hikmah beserta seluruh jajarannya yang saya muliakan, Ketua Lingkungan dan seluruh jamaah yang hadir pada pagi hari ini. Mudah-mudahan senantiasa mendapatkan rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, suatu pasal. Wa furudul wudu'i, dan adapun fardunya wudu, sittatu asya'a, ada 6 perkara. An-niyatu, pertama niat, inda ghuslil wajhi, ketika membasuh muka. Jadi ketika kita mengawali wudu pasti diawali dengan niat. Nah, kapan awal niat itu? Ya, niatnya itu ya awal perbuatan wudu, yaitu membasuh muka. Jadi ketika membasuh muka kita niat, nawaitul wudu'a li raf'il hadasil aswari fardhan lillahi ta'ala. Nah, kenapa niat? Innamal a'malu bin niat. Jadi sungguhnya niat, amal perbuatan itu tergantung pada niatnya. Nah, kalau ada orang wudu tanpa niat, ya tidak dianggap wudu. Karena niat itulah yang bisa membedakan bahwa wudu, walaupun kita hanya membasuh muka, ya, tapi kalau tidak ada niatnya ya dianggap hanya ngadem saja. Cuci muka, cuci tangan, cuci kaki. Tapi yang membedakan dengan syariat dan yang bukan syariat adalah ada niatnya tadi itu. Wa ghuslul wajhi, dan nomor 2 membasuh wajah. Membasuh wajah, membasuh muka. Nah, mana yang dimaksud wajah itu? Wajah itu ya yang bagian depan ini sampai mana bitis sa'ri, sampai batasan tumbuhnya rambut. Ya, jadi yang ada rambutnya, nah yang atas, samping, kanan, kiri ini semuanya sudah bukan muka. Jadi yang enggak ada rambutnya, yang kelihatan di depan inilah yang disebut wajah atau disebut muka, dan itu yang wajib dibasuh. Oleh karena itu ketika kita membasuh muka, membasuh wajah, kalau ada peci, ya pecinya diangkat, ya keatasin begini agar supaya jidat kita juga terkena air, ya terkena air untuk wudu tadi. Wa ghuslul yadaini, dan membasuh 2 tangan, ilal mirfaqaini, sampai kedua sikut atau siku-siku. Jadi yang kita basuh tangan, kedua tangan ini dibasuh sampai batas siku-siku. Nah, siku yang di tengah ini, pertengahan ini, persendian, itu yang disebut sikut atau siku.
Nah itu tangan ini biasanya yang ada resiko apa? Yaitu di kuku ya. Nah kuku ini bagian dari tangan yang harus kita basuh, terkena air semuanya. Nah resikonya apa? Biasanya kadang-kadang kalau habis servis motor itu kuku kita ada kotoran apa? Oli ya, oli jadi kelihatan hitam di dalam kuku itu tadi, apalagi kukunya panjang. Nah itu menjadi penghalang daripada air tadi, air ketika membasuh tangan. Demikian juga kalau ibu-ibu, orang perempuan pakai kutek ya, pakai kutek yang tebal itu, nah itu menjadi penghalang masuknya air ke dalam kuku tadi itu. Nah, oleh karena itu harus dihilangi terlebih dahulu. Jadi sebelum wudu kukunya harus dipastikan itu sudah bersih. Atau misalnya orang yang habis ngecat ya, habis ngecat, apa ngecat pintu, apa ngecat sepeda ya, tembok dan lain sebagainya, itu dipastikan tangannya tidak ada cat di situ, mulai dari ujung kuku sampai sikut itu. Nah, kalau ada cat di pundak misalnya, bagaimana kalau di pundak? Tidak wajib membasuh tangan sampai pundak. Berarti andai kata ada cat di sini, tidak ada masalah. Tapi kalau di bawah sikut, nah itu nanti jadi masalah. Wa mashu ba'dir ra'si, dan mengusap sebagian kepala. Ya, kepala itu mana? Kepala itu mana piti sya'ri, tempat tumbuhnya rambut. Ya. Jadi yang namanya kepala itu yang ada hitamnya itu, yang ada rambutnya, nah itu namanya kepala. Ya. Nah, kalau ada orang basuh cuman jidatnya saja, ya bukan kepala. Jadi ada, walaupun hanya sebagian, mashu ba'dir ra'si. Jadi sebagian kepala. Nah, ini menurut mazhab Syafi'i, mengusap kepala itu tidak harus semuanya dari ujung depan sampai ke belakang. Itu nanti pembahasan seperti itu hukumnya sunnah. Ya, yang wajib sebagian. Yang namanya sebagian kepala boleh di samping, boleh di atas, boleh di belakang, yang mana saja boleh. Itu sebagian. Jadi sebagian kepala itu sudah sah. Wa ghuslur rijlaini, dan membasuh kedua kaki ilal ka'baini, sampai mata kaki. Mata kaki yang di pergelangan kaki itu ada benjolnya itu mata kaki. Jadi dari benjolan itu sampai ke bawah, sampai ke ujung jari-jari, itu yang wajib dibasuh. Wat tartibu, dan tertib berurutan ala ma dzakarnau, seperti apa yang saya sebutkan tadi. Artinya mulai dari membasuh wajah sampai membasuh kaki, itu harus berurutan. Jadi orang wudu tidak bisa dibalik-balik. Ya, misalnya tangan dulu atau kaki dulu. Ya. Jadi yang pertama adalah muka atau membasuh wajah tadi. Dasar hukumnya al-aslu fi masyru'iyatil wudu. Adapun dasar disyariatkan wudu, diperintahkannya wudu, wa bayani furudhi, dan penjelasan fardunya, qaulu ta'ala, dalam firman Allah Ta'ala, itu di dalam surat Al-Maidah ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza qumtum ila sholati, apabila kalian mau mendirikan sholat, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah wajahmu. Urutannya membasuh wajah. Wa aydiyakum, dan tanganmu, ilal marafiki, sampai sikut atau siku-siku.
Wamsahu biru'usikum, dan usaplah pada kepalamu, wa arjulakum, dan kakimu, ilal ka'baini, sampai kedua mata kaki. Jadi ini dasar hukum ayat, nah, yang biasa disebut dengan dalil. Jadi dalilnya mana? Kalau kita diwajibkan wudhu, nah ini dalilnya namanya. Dalil atau dasar hukum daripada perbuatan wudhu. Al-marafiq jam'u mirfaqin. Tadi menjelaskan kalimat ilal marafiq itu jamak daripada mirfaqun, siku-siku atau sikut. Demikian juga jadi batasnya pembasuhan itu adalah sampai sikut saja. Wa ila fil maudhi'aini bimakna ma'a. Adapun lafaz ila tadi, ilal marafiq dan ilal ka'baini, ila bimakna ma'a. Ila itu artinya sampai, tapi yang dimaksudkan adalah ma'a. Wa yadkhulu al mirfaqani wal ka'baini fi wujubil ghusli. Karena diartikan ma'a itu dengan atau beserta, maka ketika membasuh tangan itu sikut ini harus terbasuh. Agar supaya dipastikan itu terbasuh, maka basuhnya harus sampai di atasnya sikut. Jadi pembasuhan tangan ini harus melebihi dari sikut. Karena kalau tidak sampai di atas sikut, nanti diragukan apakah sikut ini terbasuh atau terkena air atau tidak. Nah, demikian juga Ka'bah ini tadi, mata kaki. Ilal Ka'bah ini, sampai mata kaki, ay ma'al Ka'bah ini, beserta mata kaki. Karena mata kakinya wajib dibasuh, disiram, maka menyiramnya harus melebihi mata kaki agar supaya dipastikan bahwa mata kaki kita sudah terkena air. Itu satu. Yang kedua, apa bedanya masaha dan ghosalah tadi? Ya, masaha itu mengusap. Ya, kalau kepala kok mengusap, kalau wajah kok membasuh, tangan membasuh, kaki membasuh. Ini ada bedanya. Kalau mengusap, kita mengambil air tidak harus menggenang di tangan kita. Jadi kita basahi saja, kemudian kita usap-usap, itu sudah terkena, ya. Jadi masaha. Jadi kalau kepala tadi menggunakan lafaz masaha, mengusap kepala. Jadi cukup begini. Tapi kalau wajah membasuh, kalau membasuh itu ada air yang dialirkan, menyiram. Ya, kalau yang enak memang di keran itu ya langsung bisa. Atau kita ngambil air di keran, di sini ada ngecembeng di tangan, kemudian kita guyurkan, kita siramkan ke muka. Demikian juga tangan dan kaki. Itu pengertian daripada membasuh dan pengertian mengusap. Jadi kalau orang membasuh kaki hanya diusap-usap saja, ya tidak sah karena bukan mengusap. Tangan juga begitu, tidak hanya ngambil air kemudian kita usap-usap begini, enggak, tapi harus ada tergenang di tangan kita sehingga mengguyur, ya, sehingga mengguyur. Yang di muka juga begitu, airnya menyiram atau mengguyur. Itu pengertian daripada membasuh, daripada perbedaan dengan kata-kata masaha tadi. Dan ada beberapa hadis yang diriwayatkan, diantaranya wadalla ala dzalika marwahu Muslim. Hadis riwayat Imam Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa
hadis ini diriwayatkan dari Abu Hurairah antawaddoa annahu tawaddoa fa ghassala wajahu. Jadi waktu itu Abu Hurairah berwudu kemudian membasuh mukanya, wajahnya, fa asbahal wudu, kemudian menyempurnakan wudu. Tsumma ghassala yadaul yumna, kemudian membasuh tangan yang kanan, hatta asra'a, sehingga masuk fil adudi, sampai lengan. Tsumma yadaul yusra, kemudian tangannya yang kiri, hatta asra fil adudi, sampai masuk ke lengan atas. Jadi ketika membasuh tangan itu bukan hanya di lengan bawah sini saja, tapi sampai lengan atas. Nah tadi ya yang saya katakan agar supaya melebihi daripada sikut tadi itu. Jadi membasuhnya di atas sikut itu tidak menjadi israf, tidak dianggap berlebih-lebihan karena ingin menjangkau sikut tadi itu. Tsumma masaha ra'sahu, kemudian mengusap kepalanya. Tsumma ghassala, kemudian membasuh rijlahul yumna, kakinya yang kanan, hatta asra fisaki, sampai memasukkan betis. Kaki itu betis. Jadi ketika membasuh kaki tidak cukup sama batas tadi, kan hukum asalnya kan tidak sampai ka'baini, sampai mata kaki. Agar supaya dipastikan mata kaki itu terkena air, maka menyiramnya harus sampai betis. Ya tidak sampai paha. Paling tidak betis. Betis itu yang di bawah dengkul ya, di bawah lutut itu namanya betis. Jadi dari situ membasuhnya ketika dimasukkan membasuh kaki. Tsumma ghassala rijlaul yusra, kemudian dia membasuh kakinya yang kiri. Jadi yang kanan dulu baru yang kiri, hatta asra asak, sehingga memasukkan fisaki ke dalam betisnya. Jadi pembasuhan tadi sampai betis, baik yang kanan maupun yang kiri. Tsumma qala, kemudian Abu Hurairah berkata, hakadha, beginilah atau demikianlah, ra'aitu, saya dulu melihat Rasulullah SAW yatawaddau. Ya, kata Abu Hurairah, beginilah caranya Rasulullah wudu. Ya, Abu Hurairah itu salah satu ashabus suffah, salah satu sahabat setianya Nabi. Maka Abu Hurairah itu adalah salah seorang sahabat yang hadisnya paling banyak. Ya. Jadi Abu Hurairah itu paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi. Ya karena beliau itu tinggal di Sufah. Sufah itu apa? Kalau di Bapak kalau bisa membayangkan di Masjid Nabawi di Madinah, ya. Jadi di belakang mimbar yang di Raudhah, ya. Jadi mimbarnya Nabi itu yang di Raudhah. Yang sudah umrah atau sudah haji, kebayang ya. Di sebelah mana mimbarnya? Di sebelah mana Pak? Yang sudah pernah Pak Haji. Mimbarnya Nabi di mana? Raudhah, di Raudhah. Jadi kalau kita masuk ke Raudhah, ya, dari arah kiri, kalau kita dari utara ya, dari sini, ya dari utara, ya. Kalau di sana dari arah kiri ya dari baratnya. Karena Masjid Nabawi itu menghadap ke selatan. Ya, kenapa? Karena Madinah itu posisinya di sebelah utaranya kota Mekah. Kalau kita di sebelah timurnya kota Mekah, maka kita menghadap ke barat tadi sholat kita. Kalau di Madinah menghadap ke selatan. Ketika kita masuk dari arah sana, terus sampai ke Raudhah,
Nah, di pintu keluar Raudhah itu ada mimbar. Sekarang itu ada mimbar di situ, tapi mimbar itu nggak kepake, ya, tidak dipakai sekarang. Itu dulu mimbarnya Nabi, ya, dekat pintu keluar itu. Ya. Nah, mimbar yang sekarang itu di belakang Raudhah, yang paling depan itu mimbar pembaruan. Ya, jadi bukan posisi mimbar yang asli di zaman Nabi yang dipakai. Jadi kira-kira ada berapa baris itu di depan Raudhah itu? Ada 3 baris apa 4 baris depan itu di depan Raudhah. Nah, itu udah pengembangan. Nah, sebelumnya itu para sahabat tinggal di situ, ya, di kamar-kamar yang disebut dengan Ashabus Suffah tadi. Nah, itu salah satunya Abu Hurairah. Ada beberapa santrinya Nabi yang tinggal di situ. Jadi kalau istilah sekarang itu mondok atau pesantren. Jadi kalau sistem mondok anak belajar itu sebenarnya zaman Nabi sudah ada, yaitu para sahabat yang disebut Ashabus Suffah. Nah, salah satunya Abu Hurairah, karena dia tiap hari di situ, ya pagi, siang, sore, malam dia tinggal di masjid situ. Jadi tiap hari berjumpa dengan Nabi. Beda dengan sahabat-sahabat yang lain. Ya, Abu Bakar, Utsman itu kan jauh rumahnya, ya, dari masjid. Artinya tidak di situ. Nah, oleh karena itu periwayatan hadisnya juga tidak terlalu banyak. Tapi kalau Abu Hurairah, beliau banyak banget hadisnya, karena memang setiap hari berjumpa dengan Nabi. Nah, bedanya dengan Aisyah istri Rasulullah itu juga banyak riwayatnya. Jadi di kalangan orang perempuan yang paling banyak meriwayatkan adalah Aisyah. Ya. Kenapa? Karena Aisyah istri beliau yang tinggal di dalam, sehingga apa-apa yang dikerjakan oleh Rasulullah di dalam rumah itu kita dasarnya riwayat Aisyah. Nah, sedangkan yang di luar rumah yang banyak riwayat Abu Hurairah. Nah, itu bedanya. Jadi ada hikmahnya. Jadi apa yang dilakukan oleh Rasulullah sehari-hari di luar, kita mendalilkan daripada riwayat Abu Hurairah. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah di dalam rumah, kita tidak bisa mendapatkan dari Abu Hurairah, karena Abu Hurairah tidak masuk rumah, ya. Nah, contoh misalnya riwayat ketika Rasulullah jahit pakaiannya sendiri. Jadi ketika Rasulullah itu gamisnya sobek, itu nggak nyuruh Aisyah suruh jahit. Tolong nih jahit nih bajuku, ya. Gamis saya sobek, tolong jahit. Enggak. Rasulullah ngambil jahitan sendiri, jarum dan benang sendiri, dijahit sendiri. Itu yang meriwayatkan siapa? Aisyah. Kenapa? Karena itu pekerjaan di dalam rumah. Ya, di dalam rumah. Nah, kok nggak Fatimah? Ya, Fatimah kan putri. Nah, Fatimah itu sudah besarnya banyak kumpul dengan suaminya, dengan Ali bin Abi Thalib, ya. Ya, Ali bin Abi Thalib itu di luar rumah Rasulullah yang sekarang itu, yang sekarang menjadi makam Nabi Abu Bakar dan Umar. Itu dulu rumah Nabi, samping Raudhah itu, ya. Raudhah itu rumah Rasulullah. Nah, Fatimah tidak di situ, di luar, ya, di luar daripada sekarang makam Nabi atau rumah Nabi, karena itu dengan Aisyah. Nah, riwayat daripada Fatimah tidak terlalu banyak, hanya sesekali saja. Misalnya apa? Misalnya Fatimah bercerita bahwa suatu ketika pagi-pagi Rasulullah pulang dari masjid kayak begini, kayak bapak-bapak pulang dari Masjid Al-Hikmah, itu tidak langsung pulang ke rumah beliau, tapi keluar dulu, kalau orang sini namanya nyambangin
atau nengokin putrinya. Ya, rumahnya udah terpisah. Datang ke rumah Fatimah, langsung nyari Fatimah ada di mana. Ternyata di belakang. Kalau kita itu di dapur ya. Jadi masuk, belum ke rumah, Fatimah ada di belakang lagi menggiling gandum. Nah, sambil berlinangan air mata dilihat oleh ayahnya, oleh Nabi. Ya biasa, anak ketika ditengokin oleh orang tuanya, ya keluar manjanya dikit. Ya kayak bapak kalau punya anak, mungkin ada anaknya yang sudah rumah misah ya, udah punya suami misah, ditengokin, nangis sesenggukan. Kenapa? Katanya coba ayah ngasih pembantu satu aja ke Fatimah ya, ke saya. Apa? Ini capek. Jadi rupanya tangannya Fatimah ini melentung-melentung karena tiap hari dipakai menggiling. Bapak kebayangan zaman dulu ada gilingan batu? Pernah ngalamin? Belum? Giling jagung atau giling beras, batu, ada batu kayak gerindra gitu. Gerinda bulat kayak cobek yang gede itu, tapi lurus kayak gerinda, itu dua begini. Terus di tengah ada lubang. Biasanya kita masukkan ke situ. Ya. Jadi terus kita giling begini. Jadi ada pegangannya, bukan ditumbuk pakai lumpang atau lesung, tapi digiling, penggilingan ini. Ya, saya dulu ada waktu kecil itu ada penggilingan, jadi beras digiling jadi tepung. Nah, itu bayangan saya, Fatimah juga begitu, tiap hari menggiling gandum. Nah, orang Arab jadikan roti ya. Kalau kita dimasak beras, masak nasi. Kalau orang Arab dulu roti, jadi dijadikan tepung dulu, dibikin khubz, ya, roti. Itu dia merasa capek karena setiap hari itu. Apa komentar Rasulullah? Ya, kamu pilih mana? Masuk surga atau saya kasih pembantu? Kalau kamu menggiling ini gandum, butiran gandum inilah yang akan istighfar, yang akan memintakan ampun kamu setiap butiran yang kamu giling tadi. Disitulah kemudian Fatimah menerima lega dengan dia setiap hari menggiling gandum ini, maka berapa ribu bahkan mungkin berapa juta butiran gandum itu yang akan memintakan ampun kepada Fatimah. Itu salah satu riwayat daripada Fatimah berinteraksi dengan Rasulullah. Jarang ya, ada tapi jarang. Beda dengan riwayat Aisyah, banyak sekali nanti kita jumpai riwayat an Aisyah radhiyallahu anha, an Aisyah radhiyallahu anha. Hadis riwayat Aisyah, dan kita bersyukur karena ada Aisyah yang meriwayatkan pekerjaan Rasulullah di dalam rumah. Contoh misalnya nanti ketika bab mandi jinabat, mandi besar, itu yang bercerita nggak mungkin Abu Hurairah. Abu Hurairah kan nggak ngelihat bagaimana Rasulullah mandi ya di rumah. Nah, yang menceritakan siapa? Aisyah. Di mana misalnya suatu saat Rasulullah dan Aisyah mandi bareng di kamar mandi. Ya tentunya kamar mandinya ya bongkar pasang ya zaman dulu. Tidak seperti kita, kalau sekarang kan toiletnya permanen. Ya bangunan kita memang sudah permanen. Tapi intinya bahwa Aisyah bisa bercerita bagaimana ketika Rasulullah mandi jinabat atau mandi besar. Karena beliau pernah mandi bareng. Jadi kalau bapak mandi bareng dengan istrinya, hukumnya boleh apa enggak? Boleh apa enggak, Pak? Lah boleh, udah istrinya. Kalau baru calon istrinya mandi bareng lah enggak boleh. Kalau udah istrinya boleh.
Tiap pagi mandi bareng sama istrinya nggak apa-apa, sah ya. Bahkan gantian gosok boleh ya. Bapak yang nyiram istrinya, istrinya nyiram suami boleh. Nah, Rasulullah pernah mandi bareng dengan Aisyah. Yang meriwayatkan Aisyah karena beliau istri. Itu hadis. Jadi hadis hanya muncul keluar, tapi itu dari perbuatan di dalam. Bagaimana ketika Rasulullah merayu istrinya? Bagaimana ketika Rasulullah berhubungan suami istri? Yang bercerita siapa? Aisyah. Apa bisa Abu Hurairah bercerita tentang hubungan Nabi dengan istri? Nggak bisa. Mana mungkin Abu Hurairah ngintip? Ibnu Mas'ud mana mungkin dia menceritakan apa yang terjadi di kamar? Tidak mungkin. Nah, itu kelebihannya. Jadi ada hadis yang di luar rumah, ada hadis yang dari dalam rumah. Ya kalau istilah sekarang ya dari dalam keraton ya. Siapa yang bisa masuk keraton? Atau yang di dalam istana? Orang-orang yang ada di dalam istana ya yang bisa meriwayatkan. Yang di luar istana ya tidak bisa meriwayatkan. Nah, ini bahwa Abu Hurairah menceritakan apa yang dilakukan tadi adalah sama persis yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Demikian juga riwayat yang lain dari Mughirah anan Nabi SAW, bahasanya Nabi SAW tawaddo'a, berwudu, famasa binasiyati walal imamati. Jadi Rasulullah mengusap ya, kalau kita jidatnya ini diusap, dan imamah itu serban yang di atas, dan ada serban yang di itu juga dilap begini. Nah, itu yang dilakukan oleh Rasulullah. Wan nasiyatu muqaddamur ra'si, ya jidatlah kepalanya orang sini. Wa ya juz'un minhu, dan jidat itu bagian daripada kepala. Wa dalla ala fardiyatin niyat awalahu, dan yang menunjukkan atas wajibnya niat di awal wudu. Wa kadzalika fi kulli mawtinin tutlabu fi an-niyah. Mar Bukhari Muslim min hadisi Umar bin Khattab qala sami'tu Rasulullah sallam innamal a'malu binniyat ay la yutaddu biha syar'an illa idza nuwiyat. Jadi dasar hukumnya adalah hadis kalau ini tentang niat, yaitu innamal a'malu binniyat. Kalau panjangnya innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, itu faman kanat hijratu ilallah wa rasuli wa hijratu ilallah wa rasuli, dan seterusnya. Itu hadis tentang niat dan juga sekaligus tentang hijrah. Jadi zaman Nabi, ketika Nabi hijrah ke Madinah ya, pindah dari Mekah ke Madinah, itu ada sahabat yang ikut pindah. Jadi ketika Rasulullah pindah ke Madinah bersama Abu Bakar, itu beberapa orang sahabat ikut. Ada yang tulus ikhlas hatinya, semata-mata dia mengikuti Rasulullah, mengiringi Rasulullah pindah, meninggalkan kota Mekah, pindah ke Madinah. Tapi ternyata ada juga yang orang berangkat ke sana motifnya bukan semata-mata karena lil Islam, bukan untuk perjuangan Islam. Ya, ada yang kepentingannya karena ekonomi. Ya, mungkin kalau istilah sekarang adu nasib. Ya,
siapa tahu nanti di Madinah bisa lebih kaya dibanding di Mekah. Bahkan ada juga yang sahabat yang ikut hijrah, kenapa? Limra'atin, karena naksir cewek, perempuan. Nah, pemuda ikut hijrah, tapi tujuannya kenapa? Karena ceweknya diikut keluarganya, dibawa oleh keluarganya pergi ke Madinah, hijrah. Nah, sahabat ada yang dia hijrah semata-mata karena ingin menikahi perempuan tadi. Ya untung kalau nanti akhirnya dinikahi, ya dia dapat perempuan. Tapi kalau enggak berhasil, ya hijrahnya enggak dapat pahala, perempuannya juga enggak dapat. Nah, ini kemudian menjadi dasar semua bahwa innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, bahwa sesungguhnya setiap perbuatan manusia tergantung amalnya, dan apa yang diberikan kepada seseorang sesuai dengan niatnya tadi. Ada yang niat tulus karena Allah, ya. Ada yang karena dia kepentingan keuntungan ekonomi, ada yang kepengen dapat wanita atau perempuan. Itu dasar awal muasalnya. Nah, sekarang juga berlaku umum. Apakah dakwah atau ibadah atau apa saja yang dilakukan oleh kita ini semua itu tergantung niat kita. Niat kita apa? Apakah karena manusia, apa karena ekonomi, atau karena memang lillahi ta'ala, mukhlishina lahuddin, ikhlas di dalam menjalankan agama ini semata-mata karena Allah. Itu Allah yang tahu. Itu terletak pada niatnya. Jadi oleh karena itu ketika ada orang berwudu tanpa niat, la yu'tatu biasar'an, tidak dianggap, tidak dihitung, artinya tidak dianggap secara syariat ini sebagai wudu. Ya, karena wudu menjadi keabsahan daripada sholat. Ya, kalau tidak wudu tidak sah sholatnya. Nah, oleh karena itu menjadi penting orang yang berwudu tadi harus niat. Ini banyak sekali hadis-hadis yang bisa dijadikan dalil atau dijadikan dasar hukum. Sedangkan kewajiban untuk tertib berurutan, kama dzikra sebagai yang disebut tadi, fi'lun Nabi SAW as-sabit bil hadis sahihah min hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala. Jadi kalau mengenai yang kewajiban yang keenam tadi, tertib berurutan, ini berdasarkan semua hadis yang meriwayatkan cara wudunya Nabi itu urut, dari mulai membasuh muka, membasuh tangan, mengusap kepala, membasuh kaki. Rasulullah tidak pernah melakukan wudu itu kadang-kadang tangan dulu, kadang-kadang kaki dulu, kadang-kadang muka, itu tidak pernah. Selalu wajah dulu. Ya. Nah, tertibnya urutan tadi itu ini berdasarkan kesimpulan yang dilakukan oleh Rasulullah yang dikumpulkan dari berbagai ragam atau berbagai macam hadis yang diterima dari para sahabat tadi itu. Sehingga tertib menjadi bagian daripada fardunya wudu. Kenapa? Karena Rasulullah selalu tertib, selalu berurutan. Maka itu oleh ulama disimpulkan bahwa tertib itu hukumnya fardu atau wajib. Nah, kalau tidak tertib ya berarti tidak sah wudunya. Dasar hukumnya apa? Dasar hukumnya dari hadis-hadis Nabi yang Nabi bukan mengucapkan tapi Nabi melakukan.
Ya, makanya ada hadis itu, ada hadis qauliyah dan ada hadis fi'liyah. Qauliyah itu dari sabda Rasulullah. Ya, misalnya sabda Nabi, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian ini adalah pemimpin dan nanti akan dimintain pertanggungjawaban atas kepemimpinan kalian. Itu disabdakan, diucapkan, namanya hadis qauliyah. Ya. Ada lagi hadis fi'liyah. Nah, tadi itu semua hadis tentang wudu tadi, ya. Abu Hurairah, Umar bin Khattab dan lain-lainnya menceritakan wudunya Rasulullah, caranya begini. Itu namanya hadis fi'liyah, perbuatan, ya. Nabi tidak mengucap, tapi Nabi melakukan dan sahabat menyaksikan. Maka kehadiran sahabat ini menjadi penting di dalam syariat Islam. Nah, maka nanti kita jumpai banyak hadis ketika Nabi berada di masjid. Kapan Nabi sholat? Bagaimana caranya Nabi sholat? Ada di masjid. Ketika Nabi sholat tahajud di rumah, yang bercerita Aisyah. Ya, ada salah satu hadis yang romantis, ya. Jadi suatu ketika Aisyah meriwayatkan Rasulullah malam-malam sholat tahajud, istrinya tidur, ya. Aisyah tidur, tidak ikut tahajud. Ketika Rasulullah mau sujud, itu kakinya Aisyah selonjoran ke tempat sujud Nabi. Oleh Nabi itu dipegang, disingkirkan, digeser kakinya, ya. Kakinya Aisyah digeser oleh Nabi. Oleh Nabi itu sholat di rumah. Nah, yang bisa cerita siapa? Ya istrinya Aisyah. Tidak mungkin Ibnu Mas'ud atau Anas bin Malik misalnya. Nah, itu nanti beda lagi juga Anas bin Malik tuh riwayatnya dengan Abu Hurairah dan lain. Bedanya apa? Anas bin Malik itu bisa masuk ke rumah karena masih saudara dekat dengan Nabi. Dari kecil udah, kalau anak sini namanya gelibet aja, ya. Kalau anak kecil kan bebas kan, ya, keluar masuk ke rumah bebas saja. Ya, kalau Abu Hurairah tidak bisa. Ya, dia orang lain, ya. Sekalipun sama-sama sahabat. Anas bin Malik itu juga banyak riwayatnya. Bagaimana ketika Rasulullah, nanti ada kita jumpai juga, Rasulullah sholat berjamaah dengan ibunya Anas bin Malik. Apa riwayat Anas itu? Rasulullah jadi imam di depan, di belakangnya Anas bin Malik, di belakangnya lagi ibunya. Jadi 3 orang sholat bertiga, tapi nggak jejer. Anas di belakangnya Rasulullah, ibunya Anas di belakangnya Anas. Nah, itu yang kemudian nanti akan timbul hukum fikih. Jadi kalau orang jamaah itu perempuan tidak boleh di depan jamaah, nggak seperti di mana itu, waktu sholat hari raya. Iya, waktu di Indramayu, perempuan sholat sejajar dengan jamaah laki dan di depan lagi. Ya, itu kan ada itu videonya tuh, ya. Nah, riwayat Anas bin Malik tidak demikian. Walaupun itu ibunya, kan kalau kita ya ketimbangannya Anas bin Malik ini kan masih sama ibunya sendiri. Kalau nggak apa-apalah jejer aja. Ternyata Rasulullah tidak. Jadi Anas di belakang, ibunya Anas di belakangnya lagi. Ya masih saudara. Artinya tata cara berjamaah seperti itu. Jadi laki-laki baru perempuan. Ya seperti zaman kita sekarang kan. Kita sekarang pada umumnya seperti itu. Maka ketika ada orang perempuan ditaruh di depan, ya heboh. Heboh. Dari tinjauan fikih bermasalah.
Nah, fikih dasarnya dari hadis Rasulullah. Walaupun dalam ayat Al-Quran memang tidak ada kalau jamaah itu perempuan harus di belakang, tidak ada dari ayat Al-Quran. Tapi di dalam praktek keseharian Rasulullah ada, dan itu hadis sahih. Itu diantaranya beberapa riwayat yang sangat bermanfaat bagi kita semua di dalam menjelaskan ajaran Islam, mulai dari bab wudhu yang sekarang kita pelajari, nanti bab sholat, bab puasa, bab haji, bab zakat dan lain sebagainya. Itu semua berdasarkan riwayat-riwayat para sahabat, baik yang di luar rumah, di masjid, ya, atau bahkan di perjalanan. Nanti kita ketemu dengan cerita Nabi ketika jadi musafir. Ya, Bapak kan sering melakukan perjalanan kemana, Pak? Ke Bandung, mana? Iya, bisa ke Bandung, bisa ke Tasik, bisa ke Banten, ya, bisa kemana aja jalan. Nah, ketika jalan jauh itu namanya musafir. Nah, bagaimana caranya kita ketika kita menjadi musafir? Sholat kita gimana caranya? Nanti ada jamaah, ada qashar dan lain sebagainya. Itu kan mengikuti riwayat-riwayat yang dilakukan oleh Rasulullah, yang diriwayatkan oleh para sahabat di perjalanan. Nah, itu asik itu kalau kita belajar fikih sekaligus ada dasarnya dari riwayat hadis-hadis itu. Nanti akan ketemu cerita-cerita yang bukan hanya sekedar hukum, ya. Kalau fikih kan kembali lagi kemarin ada berapa hukum yang kita pelajari? 5, ya. Wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Mubah itu tahyir, boleh iya, boleh tidak. 5, kita tidak hanya 5 itu saja, tapi kita akan berjumpa dengan cerita-cerita yang mengasihkan ketika kita membaca atau mendengarkan kisah-kisah para sahabat dan Rasulullah. Bagaimana interaksinya Rasulullah dengan para sahabat, istilahnya kelas rakyat jelata. Bagaimana Rasulullah dengan para pejabat tinggi, dengan tokoh-tokoh, dengan kepala suku, ya. Itu Rasulullah juga berinteraksi dengan tetangga. Bagaimana Rasulullah dengan tetangga? Rasulullah juga punya tetangga. Bagaimana Rasulullah dengan keluarga sebagai seorang suami? Ya, kita semua yang hadir sebagai seorang suami sekaligus juga sebagai seorang ayah, seorang bapak. Bagaimana kita menjadi bapak bagi anak-anak kita? Bagaimana ketika kita menjadi suami bagi istri kita? Nah, itu kisah-kisah itu menjadi asik manakala kita gabungkan pelajaran hukum Islam tadi dengan riwayat-riwayat atau hadis-hadis yang mendalilkan, yang mendasarkan hukum-hukum tadi itu. Ya, karena hukum itu berdiri sendiri. Kan ada yang bilang, wah, hukum itu kan hasil ijtihad ulama saja. Fikih itu hasil ulama saja. Ngapain kita mengikuti langsung aja kepada Nabi? Ya, kita belajar fikih juga belajar kepada Nabi. Cuma kesimpulan hukumnya itu yang menyimpulkan ini fardu. Tadi furudul wudu, ini fardunya wudu. Yang menyimpulkan fardu tadi memang ulama. Tapi yang disimpulkan apa? Yang disimpulkan adalah ayat Al-Quran dan juga ditambah dengan as-sunnah atau hadis. As-sunnah itu segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah yang ada sangkut pautnya dengan hukum. Maka nanti muncullah hukum wajib, muncullah hukum sunnah. Oh, ini wajib. Tadi itu seperti membasuh muka itu wajib, tidak sunnah. Ya, atau membasuh tangan itu wajib. Tapi nanti dalam membasuh tangan itu ada sunnahnya juga. Misalnya apa? Sunnahnya kita begini, ya.
diselatin jari-jarinya agar supaya airnya masuk ke celah-celah. Atau juga kita gosok-gosok sikut. Ini juga bagian daripada membasuh tangan. Tapi hukumnya sunnah. Kita ngiterin sikut, ini sunnah saja. Andai kata tidak juga nggak apa-apa. Karena ini hanya menghilangkan keraguan. Jangan-jangan sikut kita ketika begini mungkin bisa rata, tapi ketika begini, ini kan ada tumpukan kulit ya di belakang sikut itu, ada lipetan-lipetan. Itu dikhawatirkan tidak terkena air lipetan-lipetan itu, maka disunahkan. Tapi tidak pasti, hanya dimungkinkan ada lipetan-lipetan kulit ini tidak terkena air, maka hukumnya sunnah. Sunnah itu apa? Biasanya Rasulullah kadang-kadang melakukan begini, kadang-kadang tidak. Beda dengan membasuh muka tadi. Kalau membasuh muka itu Rasulullah ketika wudhu pasti membasuh muka. Nah, ketika pasti atau selalu menjadi wajib. Tapi suatu ketika iya, suatu ketika tidak, itu menjadi sunnah. Nah, sunnah tadi yang menyimpulkan memang ulama. Apakah Imam Syafi'i, apa Imam Maliki, apa Imam Hanafi, dan seterusnya. Jadi fikih itu jangan dipandang hanya semata-mata itu kan hasil karya ulama saja. Ya, tapi perlu kita sadari bahwa ulama tadi menyimpulkan itu ada dasar hukumnya. Dasar hukumnya selain ayat Al-Quran ada hadis. Kenapa kok diperkuat dengan hadis? Jadi kita juga dari awal sampai nanti selesai pembelajaran kita atau kajian kita selalu ada ayat dan selalu ada hadis. Karena kalau ayat itu kan kesimpulan saja, ya global. Tapi kalau hadis itu rincian, sudah praktek pada tataran praktek. Bagaimana cara membasuh wajah? Tadi, fa'silu wujuhakum, itu ayatnya, firman Allah, basuhlah wajahmu. Bagaimana caranya? Nah, melihat Rasulullah. Ya, melihat Rasulullah. Jadi penjabarannya atau pada tataran prakteknya. Baik, sampai di sini kita akhiri kajian kita. Namun sebelum ditutup, kalau ada pertanyaan dipersilakan. Enggak kan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebiasaan kita ada 3 yang disebutkan yang tadi, yaitu berkumur, membersihkan tempat duduk, dan berlina. Apa itu termasuk sunnah atau tidak? Terima kasih. Baik, ya. Itu nanti termasuk dalam kajian sunnahnya wudhu, berkumur, ngisep air ke hidung, ya. Itu sunnah. Nanti lebih banyak sunnahnya daripada wajibnya. Nanti pada babnya insya Allah kita kaji, ya. Mudah-mudahan nanti diberi umur panjang, ketemu lagi, ya. Lebih detail lagi nanti sunnahnya apa yang harus kita lakukan. Bahkan nanti termasuk yang berjenggot, itu sunnahnya diginiin kalau wudhu, ya. Yang jenggotnya panjang, nah itu gini. Jadi tidak hanya begini saja, tapi jarinya dimasukkan ke jenggot, ya. Ya, yang jenggot yang panjang, apalagi orang Iran, ya. Orang Iran itu jenggotnya panjang. Maka saya membayangkan Rasulullah itu kok ya kayak mirip-mirip orang Iran itu, kayak mula-mula itu yang jenggotnya tebal dan panjang seperti itu. Nah, Rasulullah kan terkenal jenggotnya panjang dan tebal. Ya, itu yang ada pada di Rasulullah, sehingga disunahkan kalau wudhu begini menselat-selatin. Nah, kalau kita nggak ada jenggotnya ya nggak usah, cuma begini aja udah. Ya, tapi kalau jenggotnya tebal sunnah begini. Itu nanti dalam kajian bab sunnahnya. Ya, mangga Pak.
Iya. Batasnya kepala itu kan mana biti sya'ri itu. Tempat rumbuhnya rambut. Gimana kalau orang nggak punya rambut? Ya diperkirakan saja. Ya, sama dengan orang yang membasuh tangan kan ini dari jari-jari bahkan sunat di gini-gini segala. Gimana kalau tangannya cuma segini? Saya lihat ada orang itu pendek cuman berapa senti ya? Saya lihat mungkin 10 senti di sini pundak kanan kiri. Bahkan ada yang sampai sikut. Nah itu yang mana yang dibasuh? Ya yang ada itu aja yang nongol dikit itu. Nah, biqadril imkan. Sesuai dengan kadar yang mungkin. Jadi kepala yang tidak ada rambutnya ya dikira-kirakan saja. Yang disebut kepala. Yang punya rambut ya kelihatan rambutnya. Itu rambutnya yang diusap. Itu pun sebagian. Ya tidak semuanya. Nah, jadi diperkirakan saja. Nanti juga begitu sama yang membasuh mengusap telinga ya, masbul udhunain, mengusap telinga nanti sunnah. Gimana kalau nggak punya ini daun telinga? Ada loh. Kita punya teman yang nggak ada daun telinganya gimana? Ya diperkirakan aja, diginiin aja. Nah. Ada lagi? Dalam mandi itu dapat pahala kalau tapi ini mandi bersama. Kalau niatnya menyenangkan istri, idkhalus surur, menyenangkan istri dapat pahala. Sebenarnya konsep dalam hidup rumah tangga itu kan menyenangkan. Ya, wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah istrimu dengan baik. Nah, mempergauli itu tidak hanya di kamar saja. Muasyarah itu ya termasuk ketika mandi, ayo mandi bareng. Nah. Ya. Nah, saya tanya sekarang. Dulu waktu istrinya melahirkan, Bapak memandikan nggak? Loh, saya itu kalau istri saya mandikan, saya memandikan, nyiram. Kan dia masih belum kuat. Kita tuntun dari rumah sakit tuh, pulang dari rumah sakit. Kalau di rumah sakit kan dengan itu bidan ya. Udah begitu di rumah tanggung jawab kita. Kita tuntun rendeng, bawa ke kamar mandi. Setelah itu ya disiram, mandi. Apalagi habis sesar ya misalnya, itu kan masih lemah. Itu jangan diserahkan mertua mulu. Ini serahkan bongkoan sama mertua aja. Udah terserah mertua. Enggak. Hah? Diserahkan pembantu. Iya. Jadi sebaiknya suami itu ya, jangan pembantu yang mandiin istri. Ya, suami itu lebih afdol ya. Niatkan untuk menyenangkan istri. Menyenangkan istri apa saja bentuknya. Konsep rumah tangga itu suami punya niat membahagiakan istri. Istri punya niat membahagiakan suami. Kalau dua-duanya punya niat seperti itu, pahala semua. Ya. Suami melihat wajah istri saja dapat pahala, istri melihat wajah suami dapat pahala. Ya. Bapak melayani di kasur itu juga dapat pahala. Nah, cariin. Yang belum punya cariin ya. Cari. Jadi begini, ada riwayat suatu ketika Rasulullah bercerita kepada para sahabat,
bahwa melayani istri di kasur, di ranjang itu dapat pahala. Bisa wajib, bisa sunnah. Ya. Sahabat ya begitu, ada juga yang lucu. Ya Rasul, kan ngelayanin di kasur kan enak katanya. Kok dapat pahala? Katanya. Oh enak kok dapat pahala katanya. Iya. Iya. Enak di dunia, enak di akhirat juga. Apa jawabnya Nabi? Katanya, ini yang kamu senangkan istrimu. Kamu menyenangkan istri dapat pahala nanti surga. Coba sekarang saya tanya, bagaimana halnya kalau kamu tancapkan di tempat orang lain, di istri tetangga dah misalnya, dapat pahala nggak? Dapat dosa, haram. Kebalikan haram, pahala. Ya, jadi bapak-bapak yang rajin tiap malam nanam di kasur, nanam padi, ya. Hah? Ya jangan banyak-banyak, sekali aja. Jangan kayak yang di YouTube itu, katanya 5 kali, begitu keluar dari kamar jalan pelan. Yang kedua, jalan yang setelah yang kedua udah agak bongkok. Yang ketiga, yang terakhir ngesot. Nah, itu kan YouTube itu ya. Iya ya. Itu hanya bikin konten aja ini. Ya. Jadi dapat pahala Bapak. Jadi Rasulullah mengajarkan itu diprotes sama, oh enak kok dapat pahala. Ya ternyata pahala itu tidak harus susah. Orang senang, bahagia juga bisa dapat pahala. Menyenangkan anak, menyenangkan istri, menyenangkan suami juga dapat pahala. Inilah sebenarnya konsep Islam itu. Jadi orang Islam itu tidak harus susah. Ya, makanya boleh senang. Orang Islam itu ya makanya kudu senang terus. Jadi orang itu bisa senang kalau dia punya niat menyenangkan orang. Dan ini kalau dalam hukum lain disebut hukum karma ya. Jadi apa yang kita lakukan terhadap orang lain itu pasti ada balasannya. Ya, ada balasannya. Kita berbuat baik pasti ada balasan baik. Balasan itu bisa dari orang itu yang kita senangkan, bisa juga dari orang lain. Sama dengan kita sedekah ya. Sedekah ngasih orang 5.000 rupiah. Jangan mengharapkan kita akan dibalas orang itu. Mungkin tidak pernah akan terpikir orang itu nanti berbalik akan memberi uang kepada kita. Tapi Allah nanti yang mengatur. Ya, dengan sedekah 5.000, kalau kita dicatat 100 kali balasannya berapa jadinya? 5.000 kali 100, 500.000. Tiba-tiba kita dapat rezeki 500.000 di lain kali. Dari mana? Jangan diharap dari orang itu. Mungkin dari cara yang lain, dari orang yang lain. Allah memberi rizki, tapi ada sebabnya. Jadi wayarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah memberi rizki dari arah yang tidak disangka-sangka, enggak dinyana-nyana. Itu pasti ada sebab musababnya. Ibaratnya petani tidak akan panen padi kalau tidak pernah nanam padi. Lah hebatnya petani itu, ketika dia nanam padi, selain panen padi, dia juga bisa panen rumput. Belum panen padi, itu sudah disiangi rumput, dibawa pulang dikasih makan sapi. Sapi piaraannya di rumah, kambing piaraannya. Rumput yang ikut tumbuh di celah-celah padi tadi. Jadi nanam padi sekaligus dapat rumput. Kalau di Ciranjang itu saya pernah, ada yang pernah ke Cianjur. Ya, atau mungkin di sini ada juga ya, Empang. Saya pernah lihat di Ciranjang itu kan ada petani ikan, peternak ikan keramba ya, pakai jaring-jaring.
Jadi ikan masnya yang hitam-hitam itu adanya di dalam jaring-jaring itu. Ya, di empang yang besar itu apa namanya, empang besar itu. Ya. Nah, di luar jaring-jaring ternyata banyak ikan mujair. Saya lihat itu banyak ikan. Kata dia, Pak, yang kita piara ini yang ikan mas itu. Nah, ikan mujair itu rupanya dia datang sendiri karena tiap memberi makan, yang peternak tadi ngasih makan kan disebar gitu ya, itu tidak tertangkap semua. Ada sebagian yang keluar dari jaring-jaring tadi. Nah, itu bagiannya ikan-ikan tadi, ikan liar tadi. Nah, ikan liar itu pun juga bisa ditangkap, bisa dipancing, bisa juga ditangkap dengan jaring yang lain, dengan alat yang lain. Jadi dia miara ikan mas, tapi juga bisa dapat ikan mujair yang bebas. Dan ikan mujair itu cepat tumbuhnya, cepat tumbuh, cepat banyak. Ini yang saya saksikan saya sendiri, karena suatu saat itu kita ada rapat, tapi ada yang minjemin tempat. Udah Pak, di saung aja. Rupanya saung di situ tempat miara ikan tadi itu di daerah Ciranjang. Nah, itu artinya mendapatkan perolehan sesuatu karena dia menanam ikan tadi. Kalau nggak ada ya mungkin mujairnya juga nggak banyak. Nah, petani tadi yang nanam padi juga begitu. Nah, artinya kita apa? Ketika kita menanam kebaikan itu, tumbuhnya bukan terbalasnya bukan hanya 1, bukan hanya 10, bukan hanya 100, bahkan at'afan katsirotan. Bahasanya di dalam Al-Quran itu lipatan ganda yang banyak, berlipat-lipat ganda. Ya, kalau dalam matematika hitungan tak terhingga. Ya, kalau rata-rata kan pahala itu 100 kali ya. Ya, 100 kali. Ya, tapi ada juga jadi 200, jadi 300 dan lain sebagainya. Tergantung niatnya masing-masing, ketulusannya. Ya, saya rasa waktu yang membatasi kita cukupkan dari kajian kita sampai di sini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi tsana'an 'alaik anta kama asnaita 'ala nafsik. Walakal hamdu qabla ridha wal kalam li darajati ta'ala da'iman abadan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa lisanan dzakira wa rizqan wasi'an wa halal thayyiban wa amalan shalihan maqbula. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semoga yang disampaikan dapat kita laksanakan di keluarga kita dan di rumah kita. Kepada yang pertama, terima kasih atas kehadirannya. Semoga Allah berikan pahala yang besar pada kita semuanya. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hai.
iya. Oh iya, Pak Guru. Dan di sini nih malah karwan. Jangan lupa besok Pak ya. Sibuk. Kita jalan. Oh iya iya iya. Iya betul. Untuk nanti malam akan diadakan